Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sapana. Pada kesempatan pagi ini Rabu 7 Februari 2024 kita kedatangan tamu spesial. Tentunya di kalangan kepala sekolah dan dewan guru sekarang sedang viral gitu Pak ya. Iya. Beliau adalah inisiator, boleh dikatakan pencipta begitu Pak ya, aplikasi Hadir yang sudah beredar di cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Sebulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Harmon. Alhamdulillah. Boleh Pak perkenalkan diri dulu Pak kepada sahabat Sapana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puguh Sulistyo Pambudi Eskom. Saya saat ini bekerja sebagai guru di SMK Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Gitu. Saya di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Gitu. Mungkin itu aja Pak Armon. Baik. Untuk perkenalan. Oke Pak. Jadi Pak Puguh, guru SMK 1 Simpang Kanan ya. Iya. Ini SMA 1 Simpang Kanan. Benar. Kemarin kan beredar video himbauan ya Pak ya dari Cabdin, dari Pak Kacabdin, dari Pak PLH agar menggunakan aplikasi Hadir yang telah dirancang dibuat oleh guru dan siswa SMK Negeri 1 Simpang Kanan. Iya. Pertanyaan saya Pak, kenapa namanya Hadir? E-nya 2 ya Pak ya? Iya, E-nya 2. Itu kenapa Pak? Baik, sebenarnya kalau untuk nama sendiri kita kan karena kita aplikasi presensi gitu ya, karena kita mau semua hadir, makanya kita ambil namanya Hadir. Kita pakai yang E-nya 2 gitu. Karena kalau E-nya 1 jadi Hadir gitu ya. Jadi kita yang simpel-simpel aja dan itu yang mencetuskan adalah peserta didik. Oh jadi Gitu. ide dari siswa? Idenya dari siswa. Jadi apa nih nama aplikasinya? Jadi mereka cari gitu kan. Ya bercanda-bercanda gitu akhirnya Hadir tapi E-nya 2 Pak gitu. Boleh juga saya bilang. Karena kan nama itu kan harus mencerminkan produk ya. Kemudian menjual nggak nih namanya gitu. Baik. Kemudian pertanyaan saya Pak, saya kan guru SMA, tidak paham itu Pak ya, Benar. jurusan-jurusan di SMK. Ini di SMK 1 Simpang Kanan ini memang ada jurusan yang khusus untuk pembuatan aplikasi-aplikasi atau sejenisnya begitu Pak? Baik, kita di SMK Simpang Kanan itu ada namanya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi jurusan itu memang fokusnya adalah mengembangkan aplikasi. Salah satu produk kita adalah yaitu Hadir. Jadi memang dari kelas 1 mereka itu diajarkan pengenalan dasar untuk cara buat aplikasinya. Di kelas 2 mereka mulai masuk pembuatan aplikasi sederhana. Di kelas 3 mereka masuk ke bidang profesional. Jadi guru melepas mereka. Mereka mau buat aplikasi apa aja gitu. Itu mereka yang ngerjakan. Nah, jadi memang di SMK itu ada khusus jurusan untuk itu gitu. Jadi jurusannya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Iya, gitu. Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Kemudian Pak, dari sekian banyak aplikasi gitu Pak ya, saya cukup mengikuti Garasi Alisaki itu Pak. Iya. Saya sangat tertarik. Apa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi Hadir ini Pak? Baik, ini saya cerita agak jauh nih, mundur ke belakang. Boleh Pak. Jadi 2016 saya masih sebagai tenaga kependidikan, waktu itu masih honor sekolah gitu ya. Ya ini kita terus story aja. Saya melihat kok banyak guru-guru itu datangnya terlambat gitu. Jadi solusinya apa? Kalau kita pakai absensi manual, saya rasa jam berapapun bisa kita buat. Datang jam 10, kita tulis jam 7 pun bisa. Kan gitu. Akhirnya saya mikir gimana nih caranya, solusinya gimana nih gitu. Terakhir saya punya ide, saya ajak anak-anak, bisa nggak kita buat aplikasi presensi gitu. Nanti saya yang pandu. Saya bilang ke anak-anak, oh boleh Pak, dan mereka semangat. Tetapi pada saat itu saya harus
mundur dulu dari SMK, jadi tidak bisa dilanjutkan gitu kan. Karena saya mengambil S1 dulu di Medan gitu, karena sebelumnya saya D3. Jadi 2017 saya mundur sampai 2020. Nah, saya masuk lagi di 2021 ke SMK. Akhirnya kami lanjutkanlah aplikasi itu. Aplikasi presensi. Tapi kami belum punya nama nih. Karena lagi-lagi yang buat saya kembali ke sini adalah pendidikan di Aceh Singkil itu masih belum dikatakan baik-baik saja gitu. Nah, salah satu faktornya adalah kita bisa lihat dari gurunya. Kalau tingkat kehadiran gurunya masih minim, masih kurang, nah ini kan berpengaruh ke kualitas pendidikan atau kualitas hasil belajar dari anak-anak. Akhirnya yaudah, ayo kita lanjut dengan siswa yang baru gitu kan. Ayo, mau nggak kita buat aplikasi presensi, saya bilang. Nanti kalian yang buat, saya yang pandu gitu. Boleh Pak gitu. Akhirnya kami buatlah dengan alasan agar kualitas pendidikan, khususnya saat itu masih di sekolah kami, itu mulai berubah lah. Tujuannya itu agar guru bisa datang lebih cepat gitu kan. Tidak ada lagi titip absen gitu. Akhirnya berjalan di 2021 akhir itu mulai kami kerjakan gitu. 2021 akhir kami kerjakan, dan 2022 awal itu selesai aplikasinya. Jadi sebenarnya alasannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi kita fokusnya ke gurunya gitu. Karena kalau kita hanya fokus ke siswa, kalau kemarin itu kita masih mikir siswa itu dapat ilmu dari guru, berarti gurunya dulu nih yang harus kita perbaiki nih gitu. Iya. Berarti prosesnya nggak semudah semudah yang kita bayangkan, Mas. Kalau saya pribadi lah gitu Pak, saya pikir dibuat selesai gitu Pak. Bapak tadi bilang mulai 2021. Benar. Selesai 2022. Ya. Penerapan 2024. Sebenarnya kalau di sekolah kami enggak 2024. Ya, di sekolah kami, karena dulu kami kan susah jaringan ya, di SMK Simpangan itu sangat susah internet. Jadi kami buatnya offline, dan itu hanya di sekolah kami. Gitu. Jadi memang kami uji cobanya di sekolah kami dulu. Gitu. Jadi untuk secara keseluruhan untuk dipakai di Cabdin, iya 2024 ini. Tapi kami gunakannya itu sudah lama sebenarnya. Gitu, jauh dari 2024 kami sudah gunakan. Gitu. Iya, oke Pak. Menarik Pak ya. Kemudian Pak, sebelumnya kan udah banyak beredar itu Pak, aplikasi presensi seperti Gesha, kawan-kawan lain. Benar. Yang khas dari aplikasi yang dirancang oleh Bapak dan siswa ini apa Pak? Baik, kalau dikatakan yang khas atau yang beda, mungkin hampir sama semua ya. Karena kan kalau kita tujuannya adalah presensi, berarti semua sama gitu. Yang membedakan adalah ini karya Putra Aceh Singkil. Nah, mungkin kita akan menganggap, wah ini aplikasinya terlalu sederhana, wah ini aplikasinya lebih bagus yang sana, kan begitu. Tapi kembali lagi, untuk Aceh Singkil bisa membuat aplikasi yang bagus sekalipun itu butuh proses. Kalau kita tidak mulai dari aplikasi sederhana, aplikasi yang bagus tidak akan tercipta gitu. Jadi kalau ditanya yang khas apa, saya rasa kita sama aja dengan yang lain, tapi yang buat adalah Putra Aceh Singkil. Itu yang harus digarisbawahi sebenarnya. Benar. Sesuai pula dengan kurikulum sekarang Pak ya. Benar. Kurikulum Merdeka. Saya sangat tertarik. Apalagi Pak Pugu bilang silahkan kalian rancang aplikasi. Jadi guru di sini fasilitator aja begitu Pak. Benar. Jadi memang penerapan kurikulum Merdeka itu memang sudah sangat, apalagi di SMK sebelum kurikulum Merdeka hadir mereka sudah menerapkan sebenarnya gitu Pak ya. Karena kita pakainya teaching factory, jadi sekolah berbasis industri gitu. Jadi memang siswa itu pembelajarannya harus menghasilkan produk gitu. Oke Pak. Kemudian boleh nggak Pak diceritakan itu promosinya sehingga Cabdin mengetahui itu bagaimana Pak? Baik. Jadi bagaimana kok Cabdin bisa tahu? Karena kan selama ini kita kirim absen. Ya. Kirim absen ke Cabdin. Yang tulis Pak ya? Iya, yang tulis. Kita kirim ke Cabdin gitu kan. Kita foto, kita kirim. Nah, kami selalu kirim yang ada fotonya. Jadi ada wajah gurunya yang absen.
Kan ini jadi pertanyaan Cabdin, pakai apa gitu loh. Kenapa sekolah lain kok enggak? Gitu. Jadi kami jelaskan lah. Kami buat aplikasi sendiri, kami bilang. Jadi maksudnya Pak, ini hasil printan? Iya, hasil printannya kan dipoto terus dikirim ke Cabdin gitu kan. Nah, kalau yang lain kan hanya nama, tanda tangan gitu kan, atau hadir atau segala macam. Nah, kalau kami ada nama, ada jamnya, keterangannya dia hadir atau terlambat, kemudian ada wajah gurunya di situ. Gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi pertanyaan Cabdin, kenapa ini seperti ini kok beda sendiri gitu. Akhirnya kami kenalkanlah aplikasi hadir tadi. Dan FYI-nya adalah aplikasi ini memang untuk wilayah kita itu terdengar masih baru, tapi aplikasi kami sudah digunakan di beberapa provinsi sebenarnya. Seperti di SMA 1 Bantan, itu di Riau, itu sudah menggunakan juga. Nah, ini menarik nih. Maksudnya Pak, aplikasi Bapak ini sebelum dipakai oleh Aceh Singkil? Sudah dipakai dulu di provinsi lain. Memang luar biasa. Itu maksudnya yang memang mereka minta izin ke Bapak gitu ya? Iya, jadi mereka karena saya kan gabung di grup Facebook gitu ya. Jadi mereka cari aplikasi presensi, website sekolah, udah saya tawarkan dan mereka tertarik. Dan tidak hanya SMA 1 Bantan, SMP 3 Suwawa Gorontalo mereka juga pakai. Berarti levelnya udah nasional ya Pak ya? Karena ya itu tadi, kita kan gabung ke grup-grup yang nasional gitu kan. Jadi kita bisa tawarkan produk kita gitu. Dan alhamdulillah diterima dengan baik di sana. Sudah sedemikianlah viralnya berarti Pak. Namun Bapak tetap tidak mau promosi ke kita di Aceh Singkil ya? Sebenarnya ada beberapa apa ya? Mungkin yang masih harus saya matangkan kalau untuk di Aceh Singkil. Kenapa? Karena true story aja lah. Kita di sini masih aplikasi luar itu lebih menggoda daripada aplikasi karya kita sendiri. Padahal sama. Bahkan lebih bagus gitu. Bisa jadi. Gitu loh. Karena kita masih sana udah lengkap nih fiturnya. Sini kan belum apa-apa, masih sedikit fiturnya. Padahal fitur yang banyak itu dimulai dari fitur yang sedikit ini. Benar-benar. Iya kan? Nah, itu aja sebenarnya. Yang harus saya harus meyakinkan diri saya dan siswa saya untuk kita siap nih promosi di Aceh Singkil. Karena kenapa kita berani promosi di luar? Karena kita tahu lingkungan di luar seperti apa. Baik. Gitu. Kemudian Pak, tadi uji cobanya kan offline Pak, Iya. karena jaringan susah di SMK Bapak. Iya. Terus ini kan penerapan kan online ini Pak. Benar. Uji coba online-nya berarti sudah dilakukan juga lah. Sudah. Dengan jaringan sekarang udah oke berarti? Masih susah sebenarnya, tapi kita coba pakai jaringan pribadi, kita hotspot pribadi. Oh gitu. Dan berarti ini tidak menggunakan banyak data lah berarti? Nggak menggunakan banyak data Pak. Oh begitu. Iya benar Pak. Terus Pak, tentu prosesnya nggak serta-merta Cabdin, kami pakai begitu. Benar. Ini menarik juga mungkin diulas Pak, kalau Bapak berkenan menceritakan, sehingga dari Cabdin tahu tadi aplikasi perintan daftar hadir Bapak kan beda ini dari yang lain. Ini kan Cabdin tertarik. Kemudian tentu tidak mungkin Cabdin langsung coba pakai. Tentu menarik ini kalau perjalanan prosesnya, sehingga sekarang sudah dipasarkan lah begitu Pak. Iya. Jadi waktu Cabdin tanya ini pakai aplikasi apa, kami jelaskan fiturnya ABCD misalnya. Nah, bisa nggak diterapkan secara massal gitu? Tapi kami yang kelola server, kata Cabdin. Bisa Pak. Yang penting kita sediakan server yang bagus. Saya katakan begitu. Boleh, kami siap untuk menyediakan itu. Nah, cuman kan di Aceh Singkil untuk server orangnya itu nggak ada. Kita bukan ngomong servernya nggak ada, orang yang mengelola server itu nggak ada. Satu pun saya belum pernah jumpa, atau mungkin dia sembunyi, saya kurang tahu. Jadi saya mikir, kalau kita kelola server sendiri, saya rasa nggak bisa Pak, karena saya sampai sekarang belum ketemu orang yang paham tentang server, saya bilang. Jadi gimana, gitu kan? Tapi aplikasi ini bisa nggak digunakan? Bisa, saya bilang. Saya bisa ubah sedikit kodenya agar bisa digunakan secara massal. Saya sampaikan demikian. Terakhir, coba cari solusi. Dan itu nggak sebentar kan cari solusi. Itu Cabdin minta itu di Oktober kalau nggak salah, Oktober atau September 2023.
Akhirnya realisasikan di 2024 karena bingung nih cari servernya di mana, orang servernya gimana. Terakhir kita ambil solusi, kita sewa server aja di Jogja. Gitu. Jadi kita nggak ngurusin server, kita hanya ngurusin aplikasi. Jadi kita nggak butuh orang server lagi nih. Jadi siswa atau SMK Simpang Kanan ya udah ngurusinnya aplikasi. Capdin tinggal pakai. Gitu. Sebenarnya orangnya nggak ada gitu Pak. Ini susah di alatnya atau susah di SDM-nya atau bagaimana ini maksudnya servernya nih Pak? Kita masih susah di SDM. Oh, di SDM. Untuk mengelola server yang beneran server loh ya, bukan server UNBK. Beda itu Pak ya? Beda. Kalau server UNBK dia hanya personal komputer yang dalamnya atau perangkatnya itu yang bagus. Tapi kalau yang beneran server dia memang ada sendiri servernya. Dan itu kita harus jamin keamanannya karena kita ngomong data di sini. Betul. Kita harus jamin keamanannya. Kita harus pastikan server itu aktif 24 jam. Ya kan? Kemudian server itu ketika down atau ketika ada masalah paling lambat 1 kali 24 jam harus sudah selesai. Nah, kita yang pertama kalau server oke lah, kita masih bisa lah beli gitu. Tapi kalau orangnya, ini yang kita susah. SDM-nya yang kita nggak punya. Dan untuk mohon maaf Pak, dilatih gitu nggak memungkinkan. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Pasti sulit Pak ya berarti. Karena kita ngomong keamanan data kalau udah server. Security Pak. Iya, kita ngomong security-nya. Iya. Kalau hanya install sistem operasi Linux segala macam, si panel segala macam, paling seminggu selesai. Tapi kita bicara keamanan data karena kita online kan. Iya. Kecuali kita offline, kita bodo amat. Kalau offline kita nggak mikirin keamanan, karena udah pasti aman. Iya, betul Pak. Gitu. Baik. Tapi kedepannya memang ada direncanakan servernya itu di kita gitu Pak? Kedepan kita punya rencana karena salah satu sekolah swasta di Rimo, SMK Al Isaki, itu salah satu jurusannya itu mengarah ke server. Gitu. Jadi ada jurusan namanya Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi. Nah, jadi kita coba akan latih sedini mungkin mereka untuk bisa mengelola server dengan baik. Gitu. Karena kebetulan saya juga gurunya di sana. Berarti bukan di satu sekolah nih Pak ya? Bukan, untuk saat ini kita nggak di satu sekolah gitu. Tapi kita juga mau ajak SMK Isaki itu karena ada jurusannya, gitu kan, kita coba ajak kolaborasi. Jadi memang kita latih dari sekarang untuk itu. Oke. Benar Pak, sesuai dengan player kita ini Pak ya, pemanfaatan gitu Pak ya, pemanfaatannya dalam pengelolaan presensi oleh Capdin dan sekolah gitu Pak. Yeah. Sebenarnya mungkin secara spesifik pemanfaatannya itu seperti apa Pak? Ya, jadi pemanfaatannya itu adalah sebenarnya untuk memudahkan cabang dinas pendidikan dan sekolah untuk mengelola administrasi kehadiran. Karena kita tahulah kalau absensi manual siapa aja bisa nulis. Benar. Gitu. Dan kepala sekolah tahunya hanya mana absensi. Gitu kan. Dilihat, oh hadir jam 7 semua misalnya, aman berarti. Tapi kalau udah pakai sistem, mereka nggak akan bisa jam 7 semua. Jadi akan benar-benar guru itu absen jam berapa. Kepala sekolah bisa cek, dinas bisa cek gitu. Jadi cabang dinas, oh ini gurunya kemana nih, gitu loh. Kok yang hadir hanya sekian? Iya. Dari total di sekolah itu misalnya 30, kenapa yang hadir hanya 20? 10 lagi kemana? Kan disitu nanti kelihatan, gitu. Jadi kita nggak perlu lagi telepon kirim absen. Jadi semua udah langsung otomatis nyampe ke Capdin. Sekolah, kepala sekolah, kalaupun dia dinas luar, dia tetap bisa cek gurunya tanpa harus kirim absen. Jadi tanpa ada manipulasi lah kita bilang. Jadi semua real time, semua bisa dicek gitu. Berarti Pak, hasil dari presensi itu di Kepsek ada gitu Pak? Ada. Dan di Capdin juga ada? Ada. Jadi benar-benar real time. Jadi sekolah tidak akan bisa mengubah datanya karena hak akses untuk ubah data, hapus data itu hanya ada di Capdin. Ubah data maksudnya Pak? Misalnya ya kita ngomong jahatnya aja lah. Kita edit jamnya, kita hapus data siapa gitu di sekolah, nggak bisa setelah absen. Atau maksudnya yang ada hadir jadikan hadir gitu? Iya. Kenapa? Karena untuk akses itu yang saya kasih hanya untuk Capdin. Sekolah hanya bisa input
tanpa bisa edit, tanpa bisa hapus. Benar-benar Pak. Nanti kalau diberikan itu tentu Ya sama aja Iya, kan. betul. Apa bedanya sama absen cuma uang? Iya iya. Baik Pak. Terus oke Pak, udah diterima Camdin. Terus untuk bisa dibilang penyampaian kepada sekolah-sekolah gitu Pak. Sekolah langsung menyetujui atau ada pro kontra atau bagaimana Pak? Baik. Sebenarnya kalau dibilang langsung menyetujui enggak juga. Gitu. Jadi tetap ada pro kontra karena itu ya sudah pastilah karena ini kan hal yang baru dan kita tidak bisa membiasakan hal yang biasa lagi. Ini menarik, tidak bisa Membiasakan hal yang biasa lagi. Oke. Karena mungkin biasanya bentar lagi lah datangnya. Nantilah mampir aja dulu ke Indomaret, mampir aja dulu ke warung kopi. Iya Pak, benar. Ya kan? Sedangkan absen tinggal tulis jam 8 pas misalnya datang. Bisa kan? Tapi kalau sekarang mereka benar-benar dikunci. Ketika 8:01 ya kan itu sudah terlambat. Atau nanti bisa berdasarkan sekolah, misalnya di SMA Simpakanan 7:46 berarti sudah terlambat. Oh jadi untuk awal masuk dan terakhir pulang itu bisa di setel? Bisa. Masing-masing sekolah? Bisa. Dan itu harus konfirmasi ke kami gitu. Jadi kami yang setelkan. Jadi bukan sekolah. Karena kalau saya kasih akses ke sekolah untuk ubah jam, nanti buat aja jam 11. Buat aja jam 10. Berarti yang hadir jam 10 enggak terlambat gitu. Enggak terlambat. Iya kan? Jadi Iya, makanya ya udah konfirmasi ke kami akan buatkan. Gitu. Jadi pro kontranya sebenarnya di situ karena kita tidak bisa membiasakan hal yang biasanya kita lakukan. Gitu loh. Oke Pak. Kemudian ini kan cabang dinas pendidikan wilayah Kota Sebul Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Benar. Berarti produk ini udah digunakan oleh Sebul Salam juga Singkil. Iya. Kalau boleh tahu Pak persentase penggunanya semua gitu Pak. Kalau untuk sekarang karena kita kan kemarin ada kendala sedikit di server gitu kan. Jadi untuk Sebul Salam dia baru 1 sekolah dan itu mungkin di minggu ini baru kita pasangkan. Untuk Sebul Salam. Untuk Aceh Singkil itu ada 7 sekolah gitu. Karena yang lain masih proses cetak ID card. Oh gitu. Gitu. Jadi dari ID card segala macam itu apanya di Pak Pugu ya? Iya. Oh gitu ya Pak ya. Nanti yang kerja siswa lah. Yang kerja siswa. Emang luar biasa. Direncanakan nih Pak ya. Ya. Itu final semua sekolah sudah menggunakan itu kapan Pak? Kalau direncanakan sebenarnya sih harusnya akhir bulan 2 semua udah pakai. Kalau target kita itu akhir bulan 2 semua sudah pakai. Tapi kita kan tidak bisa memaksa gitu loh karena ayo cepat kirim data karena kita butuh data untuk ID card gitu kan. Nah, kita juga butuh waktu untuk cetak ID card. Nah, ini sebenarnya yang bikin terus mundur gitu. Ya, kita nggak tahu lah kendalanya di mana. Tapi sejauh ini itu yang masih menjadi kendala kita. Kenapa makin lama kok makin mundur nih? Dan mungkin di akhir bulan 2 bisa jadi nggak terkejar, gitu. Suatu hal yang dimaklumi kalau Iya. namanya. Apalagi kita kan gurunya bukan guru muda semua ya. Betul. Iya kan? Iya. Terus Pak. Ada yang bertanya gitu Pak. Kebetulan ada semalam itu Pak WA saya. Tolong Pak besok tanyakan. Ini sekolah nih udah pakai aplikasi ini Pak. Iya. Hanya saja tidak sekomplit yang dibuat Pak Puguh gitu Pak. Selama ini kami gunakan itu. Apakah itu aja kami gunakan boleh tanpa menggunakan hadir gitu Pak? Baik. Kalau itu lagi-lagi itu kebijakan ya. Itu kan tentang kebijakan. Ya. Tapi mungkin ke depan kalau sekarang kan memang hadir masih berdiri sendiri. Tapi mungkin ke depan kami akan sediakan salah satu fitur namanya API. Jadi API dia itu aplikasi manapun bisa terhubung dengan hadir. Nah, kalau sekarang mereka pakai aplikasi sendiri, keputusannya ada di cabang dinas. Gitu. Begitu. Ya, tapi ke depan kami akan usahakan aplikasi mereka bisa terhubung ke aplikasi kami dengan API tadi, dengan jembatan itulah kita bilang.
apakah tidak sebaiknya hadir aja semua gitu Pak? Nah, kadang gini, ya oke lah, ini saya sampaikan aja lah di sini. Sekarang kita itu masih sulit untuk berkolaborasi, ya. Kita masih mau ada di posisi kompetisi, bersaing. Jadi saya mau mengunggulkan produk saya, yang lain mau mengunggulkan produknya sendiri, gitu. Jadi memang ya saya sampaikan juga ke Capdin, kalau kita sebenarnya masih di kompetisi, bukan di kolaborasi. Jadi kalau bisa atau enggaknya, ya saya rasa itu keputusannya dari Capdin, gitu kan. Mereka bisa pakai itu aja atau harus kehadir, itu keputusannya dari Capdin. Tapi mungkin biar bisa menjadi kolaborasi adalah kami yang akan bukakan jembatannya. Jadi kami yang akan siapkan jembatannya, ayo gabung, gitu. Jadi mereka tetap gunakan produk mereka, yang lain tetap pakai hadir, gitu. Tapi mereka tetap bisa terhubung ke Capdin, gitu. Itu dengan API tadi Pak? Iya, API. Karena kita juga nggak mau egois, gitu kan. Karena sekolah mana sih nggak mau unggul, gitu. Semua sekolah pasti mau produknya itu jadi unggulan. Jelas. Ini spesial SMK lah, iya, katanya Pak. Iya, benar. Oke. Kebetulan SMA 1 Simpang Kanan termasuk yang udah cepat ya Pak ya, Iya. pengguna aplikasi hadir. Saya sudah menggunakan juga dari kemarin gitu. Yang mau saya tanyakan Pak, itu kan kita tempel kartu, Iya. kemudian scan wajah. Iya. Itu ada hubungan stempel kartu itu dengan scan wajah, atau tanpa ditempel kartu Bisa absen bisa gitu ya. bisa scan wajah aja gitu Pak? Itu maksudnya gimana itu Pak? Jadi memang kita konfigurasinya adalah berhubungan antara kartu dan wajah. Tapi itu ini saya yang awam ya. Iya. Nggak ada barcode segala macam itu Pak? Nggak ada. Terus Karena apa? kita pakainya frekuensi. Jadi dia ada gelombangnya. Gelombang itu ada di kartu apanya? Iya, ada di kartu dan di alat scannernya. Oh gitu. Gitu. Jadi kamera itu untuk memastikan siapa yang absensi. Kalau tidak pakai foto bisa Pak? Bisa. Di sekolah akan tetap terbaca seperti biasa normal. Tapi kita akan di Capdin itu kita akan lihat itu beneran, misalnya Pak Harmon, Iya. absen nggak ada fotonya, terbacanya di sana ya bukan Pak Harmon. Akan ada keterangan khusus nanti. Oh gitu. Iya, dan ini sebenarnya nggak saya publish, tapi di sini oke lah, nggak masalah lah. Maksudnya gini Pak, kartu saya, Iya. misalnya nih Pak, kemudian karena tergesa-gesa mungkin Pak, terpotong leher, gitu. Ya akan di sana berbeda, akan ada muncul keterangan. Dia nggak bermasalah. Anda apa itu Pak? Anda sesuai begitu Pak? Akan ada keterangan di sana bahwasanya wajah tidak sesuai. Iya Pak. Makanya kita harus ya santai aja absen itu. Berarti harus ada yang jaga absen itu berarti? Benar. Makanya kita sediakan operator. Kita minta sekolah untuk ada operator khusus yang menangani itu. Oh begitu Pak ya. Iya benar. Karena kemarin ada itu Pak, karena tergesa-gesa udah terscan gitu. Ya banyak nggak hanya di sini, mungkin di beberapa sekolah gitu juga. Tapi lagi-lagi kita coba ini familiarisasi lah. Kita pembiasaan dulu gitu. Pelan-pelan kita kasih paham gitu. Karena ya barang baru pasti masih ini gimana sih? Cepet aja gitu. Benar. Saya menyimak video Pak Kacabdi dengan PLH dari sana juga. Saya sebelum udah tahu Pak. Iya. Dari surat-surat yang pas oleh Cabdin. Ini kalau boleh disebutkan Pak. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya. Itu kan terjangkau biayanya gitu Pak. Biar mungkin yang mana tahu pemirsa podcast ini yang tertarik mungkin di luar sana gitu Pak, di luar Cabdin. Ini kan enggak menutup kemungkinan gitu. Iya, benar. Itu boleh disebutkan harganya atau bagaimana Pak? Boleh, karena produk kita itu sudah masuk ke katalognya provinsi Aceh. Karena kita kan Badan Layanan Umum Daerah. Iya. Dan itu harganya 2,5 juta. Itu udah include semua Pak? Kartu, aplikasi. Aplikasi aja. Iya. Karena Udah sama alat gitu misalnya Pak? belum. Oh begitu. Kalau include Pak, kalau include-nya sama kartu sama alat, tinggal pakai. Kalau tinggal pakai, kalau kartu itu tergantung ya jumlah ininya ya, jumlah guru di sekolah. Kalau sama alatnya aja itu
sekitar berapa, 2,5, sekitar 32, 33, 3 ke atas, tapi tipis lah. Untuk ukuran sekolah terjangkau memang. Iya. Terjangkau, sangat terjangkau malahan Pak. Karena ya kita udah berdasarkan harga di provinsi kan, karena kita udah masukkan harga ke provinsi gitu, jadi kita nggak mungkin menurunkan itu. Karena nanti akan jadi pertanyaan. Iya. Oh, kita kan nggak mungkin buat harga sembarangan. Iya, ada patokan gitu. Ada patokan. Kita juga tahu dasar kita ngambil harga gitu loh. Oke. Terus Pak, untuk lisensi bagaimana Pak? Kalau lisensi kita lisensi sekolah sih masih. Jadi aplikasi itu lisensinya masih atas nama SMK Simpang Kanan. Berarti rencana ke depan lisensinya apa Pak? Rencana ke depan kita serahkan ke Capdin. Lisensi Capdin. Iya. Jadi dia bisa dipasarkan. Jadi semua Capdin dia benar-benar punya akses penuh terhadap aplikasi itu. Kalau sekarang Capdin mau nambah fitur apapun, dia harus konfirmasi ke kita. Enggak sekalian ke lisensi Dinas Pendidikan Aceh gitu Pak? Kita nggak usah muluk-muluk dulu deh. Kalau saya nggak mau yang muluk-muluk. Saya mau tes dulu ke Capdin Sumsel Singkil. Ketika memang ini bisa sesuai target, saya baru akan punya rencana ke sana. Baik. Gitu. Oke. Sangat menarik ini Pak. Terus Pak, kedepannya ini kan walaupun sejauh ini persennya itu udah 80% ke atas lah gitu, Iya. kesiapannya gitu Pak. Dalam artian tetap namanya aplikasi. Benar. Saya yang awam taunya apa, aplikasi terus berkembang. Iya. Nggak ada aplikasi yang final gitu Pak. Benar. Terus ada nggak Pak fitur tambahan ke depannya gitu Pak? Di semester baru ini kita akan launching semester baru, fiturnya adalah presensi mengajar. Jadi guru akan absen ketika dia masuk kelas. Jadi kepala sekolah tahu kelas mana yang udah ada gurunya, kelas mana yang belum ada gurunya. Oke, setelah mengajar dia akan absen. Jadi ada presensi awal mengajar sama selesai mengajar. Ini beda dengan hadir gitu Pak? Beda dengan hadir awal? Beda. Kalau hadir absen pagi itu kan untuk kehadiran guru. Kalau ini untuk kehadiran guru di dalam kelas. Berarti ada alat lagi dong Pak? Enggak. Nanti akan kita buatkan akun sendirilah. Bisa pakai HP masing-masing. Jadi nggak perlu. Cukup di Iya, gadget gitu. iya. Oh iya. Karena dari situ kepala sekolah bisa lihat guru ini masuk nggak ke kelas A. Kalau masuk, berapa lama dia di kelas A? Cara nguncinya gimana? Ya ada nanti memang kami sengaja kunci tapi belum bisa kami sampaikan. Betul. Itu rahasia perusahaan. Iya. Karena kalau dikasih tahu ya loss aja nanti kan. Jadi memang belum bisa kami sampaikan untuk bagaimana cara menguncinya gitu. Karena sebelumnya 2020 saya pernah diminta oleh Kepala SMK Simpang Kanan untuk buat e-learning sebenarnya e-learning. Tapi salah satunya adalah absensi mengajar. Karena mau diterapkan untuk di SMK swasta, waktu itu SMK Alisaki. Tujuannya adalah biar sekolah itu tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji guru. Karena dihitung jumlah jam mengajar dia. Dari awal dia absen ngajar masuk sampai dia selesai ngajar berapa jam. Baru diakumulasikan selama 1 bulan. Gitu. Ini memang untuk perbaikan gitu Pak. Ya, ini ya. memang namanya mesin gitu Pak. Iya benar. Tapi mesin kan mengenal kebijakan Pak. Apakah itu udah masuk ke pertimbangan Pak Puguh dalam apanya Pak? Kalau Atau ada gini aja Pak sederhananya. Yang masalah hadir tadi dulu Pak. ya boleh. Kan guru ndak hadir gitu kan, Iya. izin itu Pak. Itu ada batasannya atau bagaimana Pak? Kalau izin itu kan ada batas ya. Dari sekolah dapat surat izin berapa hari. Lebih dari situ kan harus izin dari Capdin. Iya. Atau kalau sekarang kalau nggak salah guru keluar dari sekolah surat tugasnya itu wajib dari Capdin. Udah resmi itu Pak. Kalau tidak salah kemarin disampaikan begitu. Tapi saya kurang ini juga ya. Karena bahasanya dulu kalau nggak salah kemarin gitu waktu akhir 2023 kalau nggak salah disampaikan. Jadi
guru, misalnya kami lah SMK gitu kan, kami mau monitoring siswa prakerin atau PKL. Nah, surat tugasnya itu dari Capdin, bukan dari sekolah gitu. Atau kalaupun dari sekolah harus ada tembusan ke Capdin gitu. Itu yang saya masih ini sih, tapi seingat saya itu seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian namanya manusia ini Pak. Benar. Karena banyak pikiran mungkin atau ada masalah gitu Pak. Guru datang lupalah scan wajah gitu Pak. Lupalah menjumpai aplikasi hadir ini. Terus dia ngajar nih Pak. Dia tepat waktu, karena lupa itu aja pulangnya pun tepat waktu. Awalnya dia nggak absensi. Itu bagaimana Pak? Tercatat atau enggak itu? Kita kan ada operator di sekolah yang pegang aplikasi hadir. Iya. Dialah yang mengingatkan. Kalau logikanya Pak dia udah lewat gitu Pak. Dan operatornya pun datanglah guru ini kan jam 7.45 lah taruh. Iya. Jam 9 guru ini dari kelas datanglah. Pak saya tadi lupa. Enggak masalah, absen aja. Oh boleh. Tapi nggak dianggap telat itu Pak. Ya nggak masalah. Lebih baik dihitung terlambat daripada dia nggak absen. Karena kalaupun dipanggil Capdin bisa dijelaskan. Benar. Oh iya. Karena kebanyakan guru sekarang udah terlambat, udah nggak usah absen. Iya gitu Pak. Padahal lebih baik dia terhitung terlambat daripada dia nggak absen. Iya benar. Gitu loh. Jadi jangan udahlah nggak usah absen, udah terlambat, udah jam berapa gitu kan. Sebenarnya jangan gitu. Absen aja nggak masalah. Karena tetap terbaca gitu kan. Walaupun dia hanya terlambat. Iya, dan bisa dijelaskan. Benar. Gitu. Iya. Kalau enggak apa yang mau dijelaskan? Benar. Karena tidak ada bukti di Capdin bahwasanya dia itu hadir. Oke. Terus Pak, ini ada reward dan punishment-nya itu Pak dari mungkin dari Capdin lah, karena ini kayaknya kalau saya perhatikan dari tadi kan Capdin lah yang benar. Boleh dibilang bertanggung jawab lah gitu. Iya. Udah pernah disampaikan Pak ini ada reward dan punishment-nya gitu atau bagaimana? Terutama yang kehadirannya terjaga aja selalu. Benar. Kalau untuk reward dan punishment mungkin harusnya Capdin yang menjawab ya. Karena kan ini kan tentang kebijakan. Kami SMK Negeri 1 Simpang Kanan hanya fokus ke teknis. Kami hanya mengembangkan aplikasi, untuk kebijakan tetap ada di Capdin. Tapi harapan kita semua pasti yang absennya terjaga ya harusnya dapat reward gitu. Ya sekedar ucapan terima kasih itu adalah reward yang sebenarnya berharga gitu, karena itu membangun motivasi guru. Betul. Dan ya pasti biar tidak ada kecemburuan sosial, yang absennya bermasalah ya harus ada punishment gitu. Cuman itu kan tetap dari Capdin gitu. Jadi kalau kami SMK Simpang Kanan, kami hanya mengembangkan aplikasi, kami tidak bisa menjawab tentang kebijakan gitu. Mungkin itu sih Pak. Ya betul. Ya saya sampaikan itu Pak karena ada juga yang nitip pertanyaan. Benar. Nggak sedikit loh Pak yang nanya kayak gitu. Mamanya apa? Iya. Tapi sesungguhnya apalagi kita guru ya Pak. Kenapa harus sebenarnya ini Pak? Kenapa lah kita harus reward dan punishment? Kan kehadiran itu kan kewajiban gitu ya. Memang iya. Baik Pak Bugu. Sebelum closing ini Pak, silahkan Pak mungkin ada pesan-pesan Bapak terkhusus untuk guru-guru Capdin di Sebul Salam Singkir ini Pak. Baik, mungkin kalau pesan saya itu sederhana. Ketika memang hadir ya silakan absen. Ketika tidak hadir ya nggak usah titip absen. Kalau memang terlambat nggak masalah, absen aja. Karena kita nggak tahu ke depannya gitu loh. Kebijakan selalu berubah. Jadi jangan kita terlalu egois sama diri kita sendiri. Kalau kita tidak peduli dengan diri kita, sekolah juga akan peduli. Betul. Gini loh, kita nggak bisa bekerja, sekolah bisa cari guru lain, dinas bisa cari penggantinya. Tapi kita, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Jadi peduli juga sama kita. Apapun ceritanya, utamakan dulu diri kita. Kalau saya, utamakan dulu diri kita. Kenapa? Kalau kita nggak selamat, bagaimana kita mau mendidik anak-anak? Kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa mengerti dengan diri kita, bagaimana kita mengerti dengan peserta didik kita? Jadi kalau saya bilang
ya terlalu muluk-muluk lah kalau kita harus oh ya mau gimana pun saya tetap mengutamakan siswa. Nggak akan. Mau gimana pun saya sendiri, saya akan tetap mengutamakan diri saya tanpa harus menyampingkan kualitas pendidikan anak-anak saya. Kayak saya sekarang tidak hadir ke sekolah, tapi pembelajaran di siswa saya tetap berjalan. Itu digantikan guru lain atau enggak? Mereka yang berjalan sendiri. Oh, memang sudah ada kesepakatan gitu Pak ya? Seperti itulah sebenarnya. Jadi yang namanya tadi guru itu fasilitator. Kita harus percayakan sama siswa. Kalian mau jadi apa? Kalian mau bagaimana? Lakukan. Sampaikan ke saya akan bantu. Itu mereka belajar kayak sekarang nih Pak. Itu ada pendamping gitu? Enggak ada. Dan Bapak percaya? Percaya. Kalau saya tidak percaya sama mereka, hancur. Mereka nggak akan jadi apa-apa. Benar. Kenapa? Karena mereka akan selalu saya suapin. Ini. Nalar mereka tidak akan berkembang. Makanya saya bilang, saya akan mengutamakan diri saya dulu. Tanpa menyampingkan kualitas pendidikan anak-anak saya. Makanya sebenarnya kalau saya nggak tahu ini apakah saya menyalahi aturan di sekolah di kelas saya tidak paksakan mereka semua buat aplikasi. Benar. Padahal seharusnya mereka semua buat aplikasi. Tapi ada yang dia pusing dengan matematika, ngitung di codingan itu pusing. Ya ngapain dia buat aplikasi kalau dia pusing? Ada yang dia jago gambar, ya mending dia desain daripada dia buat aplikasi. Makanya kalian mau belajar apa? Kasih tahu saya. Pak, saya nggak bisa ngoding, saya nggak bisa buat aplikasi, dan saya nggak bisa gambar. Mau belajar apa? Public speaking. Ayo public speaking. Tapi kan Pak nggak keluar dari apa ya? Nggak keluar dari silabusnya gitu ya? Enggak. Tetap dalam cakupan. Karena perkembangan zaman adalah kita mengikuti mereka. Mereka mau jadi apa, kita fasilitasi. Pak, saya mau belajar Office saja. Ya ayo, silakan. Saya akan bagi mereka di dalam kelas. Yang kelas yang memang mau belajar Office, ya udah belajarin Office. Buka Office, belajar. Yang mau ngoding, ayo buat aplikasi bareng-bareng. Yang mau desain, ayo kita cari desain yang paling bagus, kita ikuti. Karena untuk menjadi kreatif adalah kita lihat punya orang dulu. ATM Pak ya? ATM. Makanya apakah ini salah? Ya itu urusan belakangan. Kalau saya mikirnya gitu. Kalaupun yang saya lakukan salah, ya nantilah saya yang berurusan. Saya mohon maaf berani jawab saya Pak. Ya apa yang Bapak lakukan, walaupun saya sadar saya bukan siapa, tidak salah. Karena sekarang ada namanya pembelajaran diferensiasi Pak. Itulah. Itu dia. Saya terapkan itu sejak 2021. 2020. Kan saya masuk 2021. Ya. Saya langsung terapkan itu. Kenapa kok saya berani terapkan itu? Karena saya latar belakangnya adalah dari industri. Saya tahu yang dibutuhkan industri itu seperti apa. Sebelum saya kembali ke SMK, selama saya kuliah S1, saya juga bekerja di startup. Saya bangun perusahaan digital di bidang edukasi. Jadi untuk jurusan itu, saya tahu yang dibutuhkan itu skillnya apa aja. Itu saya pernah baca. Kandita itu Pak? Kandita itu yang sekarang. Kalau dulu namanya Kuanta di Medan. Jadi memang untuk ekosistem digital, kualitas orang yang dibutuhkan, skillnya itu apa aja. Bukan semua orang harus bisa buat aplikasi. Dan caranya bukan kamu harus kerjakan A, B, C, D. Enggak. Mana yang bisa kamu kerjakan, ambil. Mau kerja di mana, silahkan. Gitu loh sekarang. Jadi kita juga harus tahu kondisi di lapangan seperti apa. Makanya saya berani melakukan seperti itu. Walaupun itu nanti salah, ya nantilah. Saya bilang gitu. Tidak Pak, di kurikulum Merdeka tidak salah. Karena ada pembelajaran diferensiasi, memang seperti itu Pak. Tapi saya kan belum kurikulum Merdeka untuk kelas 3. Tapi apa udah terapkan gitu? Iya, makanya tuh dari 2021 saya sudah terapkan. Makanya saya sampaikan ketika ada, itu salah.
Tapi di kurikulum Merdeka itu ada berdiferensiasi. Kita tidak bisa memaksakan siswa itu belajar dengan semuanya sama. Betul. Gitu loh. Makanya saya sampaikan, ya terserah, mau salah nanti urusannya, saya yang ngurus. Iya. Pak, gimana dengan UKK? Karena di SMK ada UKK, uji kompetensi. Nanti aja UKK itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah semua aman. Saya akan uji mereka, uji kompetensi mereka sesuai dengan yang mereka mau. Pak, saya mau diuji desainnya. Ya udah, uji desain. Salah. Kalau saya bilang salah. Kenapa? Karena tidak ada soalnya. Itu praktek ya Pak ya? Iya, tapi saya tidak mau memaksakan dia yang nggak bisa buat aplikasi harus buat aplikasi. Saya nggak mau memaksakan dia yang nggak bisa desain harus desain. Saya nggak mau yang dia nggak bisa desain nggak bisa aplikasi harus buat dua-duanya. Jadi dia belajar public speaking, bagaimana menjual sebuah produk, bagaimana memperkenalkan dirinya. Karena setelah lulus dia harus bisa memperkenalkan dirinya dengan baik. Kalau nggak dia nggak akan dipekerjakan oleh orang, atau dia tidak akan memperkerjakan orang kalau dia sendiri nggak bisa ngomong. Gitu. Oke, kalau sekarang mau dikatakan salah, ya terserah. Tapi saya punya tujuan, gitu loh. Makanya sebenarnya kalau di RPP lah kita bilang, dasarnya saya kasih, tapi setelah itu saya keluar dari RPP. Kenapa? Karena saya pernah tanya ke Pak PLH, boleh nggak saya buat kayak gini? Boleh. Yang penting mereka udah dapat dasar. Saya pastikan mereka dapat dasar. Karena di kelas 3 itu kelasnya profesional. Mereka tidak lagi kita bimbing seperti kelas 1, kelas 2. Mereka itu langsung terjun gitu Pak. Mereka yang berkembang, mereka yang mikir mereka mau buat apa. Kalau sampai kelas 3 mereka dibimbing terus, kamu buat A, B, C, D, nalar nggak akan berkembang. Sedangkan sekarang kita butuh nalar. Benar. Ya gimana ya? Saya bilang kalau salah, ya saya takut salah. Bener, ya siapa sih nggak takut salah gitu kan. Tapi lagi-lagi karena latar belakang saya dari industri, saya juga punya rekanan yang dari startup, saya tahu kebutuhan mereka seperti apa gitu loh. Karena SMK itu ya memang harus siap bekerja, tapi kita lihat lingkungan kita juga. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk siap bekerja kalau memang lingkungannya tidak memungkinkan untuk mereka siap bekerja. Lingkungannya adalah sekolah. Bagaimana kita bentuk mereka di sekolah, gitu. Dan kalau untuk guru-guru, tingkatkan kompetensi, karena semua akan berubah, tidak akan seperti yang dulu-dulu. Mau tidak mau sekarang aplikasi ya Pak ya? Benar. Ini PMM Pak. Itulah, kalau kita nggak ikuti PMM, kita pusing. Iya betul. Wah, saya bilang kehadiran itu perlu, kompetensi juga perlu harus ditingkatkan. Karena siswa sekarang belajar pakai AI. Iya. Guru mau konvensional, mau CBSA. Makanya kehadiran penting, kompetensi penting. Jadi jangan cuma datang hadir tepat waktu, tapi ya udah duduk aja di kantor atau CBSA. Dan gini, mungkin yang menjadi kendala, kalau menurut saya, ini saya sendiri, ini saya curhat nih. Boleh. Karena saya ada lihat satu video, dia mengatakan kenapa kok guru sama dosen itu hanya takut kepada atasan. Karena yang menilai kinerja kita adalah atasan. Padahal klien kita adalah mahasiswa dan siswa. Seharusnya yang menilai kinerja kita adalah siswa. Yang tahu kinerja kita di dalam kelas adalah siswa. Benar. Saya pikir iya juga. Makanya saya coba minta koreksi sama anak-anak. Saya ini gimana? Saya bilang gitu. Puas nggak kalian dengan cara ngajar saya? Semacam refleksi gitu. Iya benar. Karena ya saya nggak tahu di kurikulum Merdeka itu seperti apa, karena memang saya kurang mengikuti. Harusnya saya mengikuti, tapi ya saya masih belum di situlah. Dan saya potong Pak. Dan sangat layak Bapak mengikuti guru penggerak gitu Pak. Iya, tapi saya nggak lulus. Saya nggak lulus. Saya angkatan 6, saya nggak lulus. Nah, terus saya ikut lagi nggak lulus. Ya sudah, belum rezeki gitu aja. Makanya
Saya mau walaupun saya bukan guru penggerak, tapi saya mau berusaha untuk menggerakkan. Karena jangan, aku bukan guru penggerak kok, ngapain aku gerakkan guru-guru itu. Nah, saya mau mindsetnya itu siapapun dia, apapun kompetensinya, ya ayo bergerak. Benar. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang kalau kita acuh-acuh, ketinggalan. Aplikasi kayak udah ada aplikasi baru, udah ada ini. Benar. Pembelajaran AI dulu mana ada, sekarang Makanya udah. itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Puguh atas kesempatan, atas waktu. Kami dari SMA Simpang Kanan, Pak, mengucapkan sekali lagi apresiasi yang luar biasa, senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak PLH dan Pak Kecabdin, Pak. Dan kami harap suatu ketika tentu Bapak, walaupun kami SMA, Bapak berkolaborasi dengan kami juga. Apakah nanti sebagai pemateri, apakah nanti sebagai apa di kesempatan setelah ini begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.